Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sigwangir Prasetyo, NPM 1921 1149. Saya di sini akan menerangkan apa itu mediasi. Mediasi adalah pengertian dasar hukum, tujuan, jenis, tahapannya. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang mediasi yang meliputi pengertian dasar hukum, tujuan, jenis, dan tahapan dalam mediasi dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan di bawah ini dengan seksama. Pengertian mediasi. Mediasi secara bahasa etimologi bersumber dari bahasa Latin mediar yang mempunyai arti berada di tengah, dan istilah mediasi jika dalam bahasa Inggris adalah mediation, yang memiliki arti penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagai penegah atau penyelesaian sengketa penegah. Kemudian jika melihat terminologi, mediasi merupakan peran yang ditunjuk pihak ketiga sebagai mediator dalam melakukan tugas demi menjadi penengah dan melakukan penyelesaian suatu konflik atau sengketa antara pihak yang terlibat. Definisi lain dari mediasi adalah usaha untuk menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan, yang berusaha memihak pada yang bersengketa, meraih penyelesaian yang diterima oleh kedua. Dasar hukum mediasi. Hukum yang mendasari mediasi adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Perman Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1 Peraturan BMAI, Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 14 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan lain sebagainya. Tujuan mediasi. Dalam mediasi terdapat tujuan yang hendak dicapai ataupun manfaat berikut selengkapnya: menemukan jalan keluar dan pembaruan perasaan, menghilangkan kesalahpahaman, menentukan kepentingan yang pokok, menemukan bidang yang bisa saja diperoleh persetujuan, dan menyatukan bidang tersebut menjadi suatu penyelesaian yang dibuat sendiri oleh para pihak. Jenis mediasi. Pada umumnya terdapat dua jenis mediasi, yakni dalam sistem peradilan dan mediasi di luar pengadilan. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap tentang jenis mediasi. Mediasi dalam sistem peradilan. Pasal 130 HIR menerangkan bahwa mediasi dalam sistem peradilan akan menghasilkan produk yang dalam bentuk akta persetujuan damai dengan perdamaian secara tertulis. Dalam Perman Nomor 1 Tahun 2008 dijelaskan bahwa apabila mediasi bersujung hasil yang sepakat, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicarai dengan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut bersifat wajib dibuat klausul-klausul pencabutan perkara atau menyatakan perkara sudah selesai, pasal 17 ayat 1 dan 6. Mediasi di luar pengadilan. Mediasi ini yaitu bagian dari adat istiadat ataupun budaya daerah tertentu yang menyebutkan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan ketentuan budaya dan perilaku masyarakat. Sampai saat ini cenderung memilih seperti itu. Mediasi arbitrase. Dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa, medias ad hoc, yang terdapat suatu kesepakatan masing-masing pihak menentukan mediator penyelesaian yang mempunyai sifat tidak permanen atau sementara. Sedangkan mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang sifat permanen atau melembaga, yang mana lembaga mediasi memberikan jasa mediator untuk membantu para pihak. Filsuf Sokratik menyatakan jenis mediasi antara lain sebagai berikut. Medium code. Medium code ialah suatu yang sendiri diketahui dan dalam mengetahui sesuatu yang lain yang diketahui. Contoh premisnya dalam silogisme, mengetahui mengenai premis membawa kita kepada pengetahuan tentang kesimpulan. Medium co adalah sesuatu yang sendiri tidak disadari namun bisa diketahui dengan cara sesuatu yang lain. Contohnya adalah lensa kacamata yang kita pakai. Kita melihat benda-benda di sekitar kita, tetapi kacamata itu sendiri tidak secara langsung kita sadari. Medium in co ialah sesuatu yang tidak secara langsung dan yang di dalamnya terdapat sesuatu yang lain. Contohnya adalah kaca spion mobil. Sopir mobil yang mengetahui kendaraan di belakang dan hal lain yang
terlihat di sekitarnya dalam kaca spion sendiri tidak secara langsung ia sadari. Tahapan mediasi yang harus dilakukan antara lain mendefinisikan permasalahan seperti mengawasi proses mediasi, mengungkap keperluan tersembunyi, merumuskan masalah dan menyusun agenda, memecahkan permasalahan misalnya melakukan pengembangan pilihan, melakukan analisis pilihan. Kelebihan dan kekurangan mediasi. Kelebihan mediasi antara lain prosesnya yang cepat, memiliki sifat rahasia, tidak mahal, keputusan yang hemat, keputusan yang bersifat tanpa mengenal waktu, adil, memberdayakan individu. Kekurangan mediasi antara lain sifat tidak memaksa mediator, kurang terjamin beresiko gagal. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.